Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Senin 3 Februari 2025. Sari berita penting. Gas 3 kg tak boleh diecer, pengusaha siomay gerobak di Jambi khawatir. Berita kedua, dugaan korupsi dana jemaah haji di Kemenak Tebo, Inspektorat dan APH diminta bertindak tegas. Berita ketiga, kasus pembunuhan Rahmat Faisandri, 11 terduga pelaku telah ditahan polisi. Berita selengkapnya. Kebijakan pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg secara eceran dimulai tanggal 1 Februari 2025 membuat penjual siomay di Jambi khawatir. Koyong pengusaha siomay gerobak di kota Jambi sempat termenung sejak ketika Tribun Media menanyakan perihal ini. Ia mengaku belum mendapatkan informasi dan mencari tahu kepastian larangan tersebut di internet. Sambil menghela nafas, ia mengatakan sebenarnya kebijakan tersebut bagus, tapi sebagai pelaku UMKM yang hanya mendapatkan jatah 1 tabung LPG 3 kg setiap kali datang membuat ia khawatir. Koyong menceritakan untuk memproduksi dan menjual siomay, ia membutuhkan banyak tabung gas 3 kg. Untuk produksi, ia menghabiskan 2 tabung gas dalam sehari. Sedangkan untuk jualan keliling, 1 tabung bisa bertahan seminggu per gerobak siomay. Koyong sendiri memiliki 4 gerobak siomay dan 1 motor untuk memasarkan siomay bikinannya. Dan memiliki 4 karyawan yang berjualan menggunakan gerobak. Dalam 1 bulan itu, aku menghabiskan sekitar 90 tabung, ungkapnya Sabtu malam 1 Februari 2025. Untuk itu, Koyong meminta pemerintah dapat mengakomodasi pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Menurutnya, tabung gas melon atau 3 kg yang paling memungkinkan untuk digunakan baik dalam gerobak maupun motor pada saat jualan keliling. Sedangkan tabung gas 5 kg terlalu besar dan tidak praktis. Ditambah lagi gerobak yang ia miliki terbuat dari aluminium sehingga tidak bisa mengangkat beban yang terlalu berat. Di satu sisi, harga gas 5 kg yang terlalu mahal membuat ia harus menaikkan harga jual. Kalau pakai gas 5 kg gak masuk hitung-hitungannya, ujarnya. Koyong menceritakan selama ini mendapatkan gas 3 kg dari pangkalan seharga 25 hingga 30 ribu rupiah per tabung. Sedangkan di pengecer bisa sampai 35 ribu rupiah per tabung. Saat ini untuk produksi dan jualan keliling ia memiliki tabung gas 3 kg sebanyak 20 tabung, 1 tabung 5 kg dan 2 tabung 12 kg. Untuk produksi kita gunakan kombinasi ukuran tabung, sedangkan untuk jualan keliling tabung gas 3 kg, ungkapnya. Hal sama juga dikhawatirkan Hamzah, agen siomay gerobak lainnya yang ada di Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Ia juga sempat terdiam sejenak mendengar info dan dilarangnya penjualan gas 3 kg secara eceran. Namun ia mencoba menghibur diri dengan mengatakan masih ada celah untuk mendapatkan tabung gas 3 kg yang untuk dia jualan. Saya yakin dalam praktiknya masih bisa diakali, ujarnya. Kalau memang ketat peraturan itu, bingung juga kita yang mau berusaha ini, punggasnya tanpa mau memberi komentar lain. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, masyarakat Kabupaten Tebo dihebohkan dengan dugaan kasus korupsi dana jemaah haji senilai 600 juta rupiah yang melibatkan oknum di Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Tebo. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, kasus ini menyeret nama Bendahara Kemenak Tebo Zainuddin yang telah mengakui adanya pengembalian sebagian dana tersebut. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Zainuddin membenarkan bahwa dana yang dikorupsi memang benar adanya. Ia mengungkapkan bahwa dari total 600 juta rupiah yang diduga dikorupsi, dirinya mampu mengembalikan
300 juta rupiah, sementara sisanya masih belum dikembalikan. Ketika awak media mencoba menanyakan lebih lanjut mengenai pengembalian sisa 300 juta rupiah, Zainuddin enggan memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Sikap Zainuddin yang terkesan menghindar semakin memperkuat dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sejumlah pihak mencurigai bahwa Kepala Kemenak Kabupaten Tebo juga ikut serta dalam permainan uang jemaah haji tersebut. Masyarakat pun mendesak Inspektorat Kabupaten Tebo untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti dugaan korupsi ini hingga tuntas. Mereka berharap ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana jemaah haji. Selain itu, aparat penegak hukum APH Kabupaten Tebo juga diminta untuk turut serta mengusut kasus ini. Dugaan keterlibatan lebih dari satu orang membuat masyarakat mendesak adanya penyelidikan mendalam guna memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Para jemaah haji yang menjadi korban korupsi ini sangat dirugikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk keberangkatan haji justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Kasus ini juga menjadi perhatian berbagai media yang terus berupaya menggali lebih dalam fakta-fakta terkait dugaan korupsi ini. Keberanian Zainuddin dalam mengakui adanya pengembalian dana sebagian menjadi bukti dalam kasus ini memang nyata dan perlu segera dituntaskan. Masyarakat berharap agar kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan hukum. Mereka menuntut transparansi dari pihak Kemenak Tebo serta penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dugaan kasus korupsi dana jemaah haji di Kemenak Tebo ini menjadi tamparan keras bagi institusi yang seharusnya mengayomi umat beragama dalam urusan keagamaan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini bisa menjadi menurun jika kasus ini tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, semua pihak yang berwenang diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum yang pasti. Masyarakat Tebo akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan dana jemaah haji yang masih tersisa dapat dikembalikan sepenuhnya. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, pengungkapan kasus kematian Rahmat Faisandri berumur 29 tahun, supir bus Al Hijrah asal Agam, Sumatera Barat mulai menunjukkan progres. Terbaru diinformasikan bahwa sejumlah terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Rahmat sudah ditangkap dan ditahan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Wakil Ketua Umum Komisi 6 DPR Andri Rosyadi yang menerima informasi itu berharap aparat kepolisian membongkar terang benderang kasus ini. Keluarga korban di Lubuk Basung, Agam, telah kehilangan tulang punggung yang selama ini menafkahi. Andri berterima kasih kepada semua pihak yang untuk membantu mengawal kasus ini. Kami dapat update informasi sejumlah terduga pelaku sudah ditahan oleh polisi. Kami berterima kasih kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman pada 30 Januari 2025 memimpin RDP. Alhamdulillah sejumlah orang terduga pelaku sudah ditahan termasuk salah satunya Oknum Brimob Polri, ungkap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI dikutip Minggu 2 Februari 2025. Andre juga berterima kasih kepada Polri yang langsung bergerak mengungkap kasus ini dan mengamankan para terduga pelaku yang terlibat. Terima kasih Pak Polri yang juga sudah mengatensi kasus ini. Semoga kita bisa mengungkap kebenarannya, menghukum siapa saja yang bersalah agar keadilan bisa diterima keluarga korban, kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban dari Sago, MGP, dan partner Mukti Ali juga
ngaku telah menerima informasi dari Polres Metro Jakarta Timur tentang sejumlah terduga pelaku sudah ditahan terkait kematian Rahmat. Bahkan satu orang yang ditahan merupakan oknum Brimob. Kami dapat info 4 orang lagi berstatus saksi juga ditahan. Total ada 10 orang dari sipil dan 1 dari militer atau Brimob sekarang ditahan. Kemungkinan ada 2 orang lagi yang akan menyusul yang sudah mengarah keterangannya, kata Mukti Ali yang langsung menginformasikan kepada Wakil Ketua Komisi 6 MPR Andri Rosyadi sebagai inisiator kasus dibawa ke rapat dengar pendapat RDP ke Komisi 3 DPR. Mukti Ali menyebut sejauh ini motifnya belum bergeser dari laporan pencurian yang diarahkan kepada Rahmat. Tentunya kita semua berharap semoga ke depan ditahannya oknum Brimob ini bisa mengungkap kebenaran seperti apa kasusnya. Terima kasih Bapak Andri Rosyadi dan Komisi 3 MPR serta Polri yang telah mengawal kasus ini, kata Mukti Ali. Mukti Ali mewakili keluarga korban juga mengapresiasi Andri Rosyadi yang begitu serius mengawali kasus ini sampai ke DPR. Kemarin keluarga sudah kembali ke kampung halaman dan sudah mendengar kabar ini. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri dan Pak Polisi, kata Mukti Ali. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.